THT, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik THT. Jadi ini harus kalian kuasai. Kenapa? Karena di THT itu banyak tindakan atau pemeriksaan fisik yang merupakan atau termasuk kompetensi 4 ya, baik merupakan penyakit maupun dasar tindakan. Jadi ini dasar kamu untuk melakukan CSL nanti. Dan jangan lupa, tetap saya tekankan sama dengan sebelumnya bahwa kalian tidak hanya sekedar melakukan pemeriksaan, tapi pada akhirnya harus mendiagnosis ya. Mendiagnosis kira-kira keluhan apa yang dialami pasien, kemudian berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kamu lakukan, kamu akan mengarah ke penyakit apa, seperti itu. Jadi jangan, ya saya tidak mau nanti kamu mendiagnosisnya C, sementara kamu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik itu ke arah B. Tidak seperti itu. Jadi semuanya harus searah ya, sejalan. Jadi saya mulai ya. Jadi sebagai pendahuluan bahwa teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan-kelainan pada telinga, mulai telinga bagian luar, tengah, sampai telinga dalam yang dapat memberikan gangguan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Nah, adapun juga kelainan pada hidung dan tenggorok dapat memberikan gangguan penghidu dan pengecapan. Sifat dan jenis gangguan baik gangguan pendengaran, keseimbangan ataupun penghidu dan pengecapan. Jadi hampir semua sistemnya kita mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik untuk THT itu kita mulai dari inspeksi, kemudian palpasi, kemudian nanti masuk ke pemeriksaan spesifik. Ya, misalnya untuk telinga, pemeriksaan otoskopi, kalau hidung, pemeriksaan rinoskopi, tenggorok juga lain seperti itu. Jadi harus diawali dengan inspeksi dan palpasi. Jadi ini tujuan umumnya ya. Jadi kalian diharapkan dapat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik telinga, hidung, tenggorok, serta mampu melakukan tes fungsi pendengaran, keseimbangan, dan pengecapan secara baik dan benar. Untuk tes saya tidak terlalu minta kalian untuk menguasai ya keseluruhan jenis tes-tes keseimbangan, karena sebenarnya kalian sudah dapatkan di bagian neurologi, neuropsikiatri di CSL berapa ya tuh? CSL 1 kalau tidak salah. Jadi kamu sudah dapatkan, jadi hanya yang simple, yang dasar saja untuk mengetahui kira-kira gangguan keseimbangannya itu gangguannya di mana, di kiri atau di kanan, cukup seperti itu. Nah, ini tujuan khususnya ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah keterampilan anamnesis. Jadi perlu kalian ketahui bahwa prinsip melakukan anamnesis pasti kita mulai dulu menanyakan dari keluhan utama. Ya, keluhan utama. Jadi mungkin di skenario kalau kalian baca nanti pada saat ujian pasti sudah ada. Pasien datang usia sekian, datang dengan keluhan misalnya keluhan nyeri telinga. Jadi nyeri telinganya ini yang kamu harus gali terlebih dahulu sebelum menanyakan keluhan yang lain ya. Nah, jadi keluhan utamanya apa? Kemudian karena telinga, khusus untuk telinga dia posisinya ya, dia ada dua ya, di sisi kiri dan sisi kanan. Kamu harus tanyakan keluhannya ini hanya terjadi pada satu sisi atau dua sisi. Ya, itu yang penting. Untuk keluhan telinga, kalau hidung juga sama. Apakah misalnya hidung tersumbatnya itu apakah terjadi hanya di satu sisi, sebelah kiri, sebelah kanan, atau dua-duanya atau bergantian, ya itu. Kalau tenggorokan tidak ada pertanyaan seperti itu, cukup hanya keluhan utama saja. Kemudian setelah menanyakan keluhan utama, lokasinya, kamu tanyakan waktu terjadinya, durasinya, Sejak kapan terjadi ya? Sudah berapa lama? Misalnya nyeri telinga dialami kira-kira sudah 3 hari yang lalu. Kemudian frekuensi atau durasi gejala kamu bisa tanyakan apakah sifatnya dia hilang timbul atau terus-menerus. Apakah dalam 3 hari itu dirasakan terus-menerus atau ada kalanya dia menghilang kemudian timbul lagi. Ya, itu frekuensi atau durasi. Kemudian tanyakan lagi apakah ada faktor pemicunya. Misalnya kenapa bisa tiba-tiba sakit telinganya? Apakah mungkin sudah dikorek, ataukah habis makan sesuatu, atau mungkin habis jatuh, ya.
atau mungkin sebelumnya mungkin pasien rasakan ini ada gatal di telinga. Pokoknya apa yang membuat yang terjadi sebelum keluhan utama keluhan utama dirasakan ya. Jadi ada faktor pemicu. Kenapa? Karena kadang ada keluhan-keluhan yang dirasakan pasien sebenarnya terjadi akibat keteledoran atau kebiasaan pasien sendiri. Misalnya kebiasaan korek telinga atau mungkin penggunaan headset terlalu lama. Kemudian mungkin ada dengar hantaman atau suara yang keras, tiba-tiba telinganya nyeri, seperti itu. Kemudian pertanyaan hampir yang sama ya, yang lain dengan sistem yang lain, tanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat kebiasaan sosial. Kalau riwayat penyakit sekarang berarti ditanyakan apakah ada keluhan lain ya setelah kamu sudah menggali keluhan nyeri telinganya, kamu tanyakan keluhan lain yang berkaitan ya sekitar telinga misalnya. Tadi kan ada nyeri, kemudian tanya apakah ada riwayat keluar cairan dari telinga, itu bisa. Kemudian ada apa namanya gangguan pendengaran, misalnya tidak mendengar atau telinga berdengung, ya. Kemudian ada vertigo, ya. Kemudian apakah ini baru pertama kali dialami ya? Dialami keluhan ini apakah sebelumnya sudah pernah dialami atau baru pertama kali? Nah, kemudian kalau riwayat penyakit dahulu, saya tanyakan kalau misalnya sebelumnya sudah pernah, kira-kira yang lalu itu berobat ke dokter atau tidak? Hilang dengan apa? Minum obat atau tidak? Kalau misalnya minum obat, ya tanyakan obatnya, obat apa? Ditanyakan obatnya diperoleh dari dokter kah atau inisiatif sendiri, kemudian nama obatnya, jenis obatnya beli di mana, di apotek atau di warung, ya untuk mengetahui bagaimana riwayat pengobatannya. Kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat kebiasaan sosial, saya rasa ini jelas ya, tanyakan apakah ada penyakit-penyakit yang bisa berkaitan dengan keluhan di telinga. Misalnya ada penyakit sistemik, ya penyakit sistemik. Kalau penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, biasanya juga bisa menyertai atau penyakit sekundernya bisa terdapat gangguan pada telinga, misalnya penyakit jamur pada telinga itu bisa. Kemudian gangguan tuli saraf ya, sensori neural, biasanya itu juga ada kaitannya dengan penyakit hipertensi. Hipertensi lama-kelamaan akan menyebabkan aliran vaskular ke telinga itu juga ikut terganggu. Itu bisa. Kemudian penggunaan obat-obatan, ya konsumsi obat-obatan dalam waktu lama juga bisa menyebabkan tuli saraf untuk obat-obatan tertentu ya yang menyebabkan ototoksi. Riwayat riwayat kebiasaan sosial. Itu Zumpro siapa ya? Siapa itu Zumpro? Itu siapa? Temanmu kah? Siapa itu? Tahu dok, kurang tahu juga dok. Jadi tolong deh, kamu pakai akun Zoom itu sesuai namamu. Supaya kita tahu ini mahasiswa atau penyusup. Jangan kamu pakai akun sembarangan kalau kuliah. Oke, saya lanjut ya. Untuk riwayat kebiasaan sosial, kamu bisa tanyakan apakah ada kebiasaan berenang, kemudian kebiasaan mengkorek telinga, kemudian apakah ada riwayat mungkin makan makanan tertentu ya untuk mengarah ke alergi. Kemudian, oh ya, tadi penyakit keluarga juga tanyakannya apa ada riwayat alergi dalam keluarga. Karena penyakit-penyakit THT itu juga salah satu faktor resikonya adalah penyakit-penyakit apa adanya riwayat alergi, baik alergi inhalan ataupun instan. Oke. Kemudian setelah kamu tanyakan ini, saya mau perlihatkan keluhan-keluhan apa saja yang bisa muncul pada penyakit THT. Ini ada ya di modulnya kalian. Modul kamu bisa download di e-learning. Jadi ini adalah daftar keluhannya atau gejala pada penyakit-penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorok. Nah, perlu yang kalian harus tahu bahwa kalian kalau misalnya pasien datang dengan keluhan telinga, bukan hanya telinga saja yang kamu tanyakan, kamu harus juga tanyakan keluhan di hidung dan tenggorok. Kenapa? Karena organ telinga, hidung, dan tenggorok itu berkaitan satu sama lain ya. Jadi kadang pasien ada keluhan di telinga, sebenarnya etiologinya penyebabnya adalah gangguan di
hidungnya ya, ada infeksi, didahului dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Sehingga kamu harus tanyakan juga beberapa keluhan di hidung yang bisa mengakibatkan keluhan di telinga. Begitu juga di tenggorok. Nah, ini ada beberapa ya list yang harus kamu tanyakan. Jadi kalau keluhan di telinga tadi, contohnya ya, nyeri telinga ya atau otalgi, ya setidaknya kamu tanyakan beberapa keluhan tambahan yang saya tulis di sini. Jadi di telinga ada otore, ada gangguan pendengaran, ada tuli mendadak, ada tinnitus, atau telinga berdengung, ada rasa penuh pada telinga, ada rasa berpusing berputar, telinga rasa gatal, atau riwayat kemasukan benda asing. Bila mengeluh ada ini ya kemasukan sesuatu dalam telinganya. Seperti itu. Begitu juga keluhan hidung. Nah, apakah ini semua harus ditanyakan pada keluhan anamnesis? Sebenarnya kalau kalian mencurigai suatu penyakit atau etiologi yang dirasakan sekarang itu adalah karena penyakit dahulu ya. Jadi setidaknya kamu bisa mengetahui item-item mana saja yang harus kamu tanyakan. Tidak harus semuanya, tapi yang bermakna, yang bisa kamu ke suatu diagnosis, ya, ke suatu diagnosis, tapi kamu lihat juga yang mana yang harus ditanyakan, yang mana yang tidak. Jadi ini hanya sekumpulan gejala ya atau keluhan yang kamu tanyakan, tapi kamu juga harus pandai memilah sesuai dengan kecurigaan kamu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengeliminasi diferensial diagnosis atau diagnosis banding yang kamu pikirkan, atau menetapkan suatu diagnosis utama atau diagnosis kerja berdasarkan anamnesismu. Nah, perlu kamu ingat bahwa anamnesis yang baik itu setidaknya 80% diagnosis bisa ditegakkan berdasarkan anamnesis yang baik, anamnesis yang terarah dan terpimpin. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek, untuk keterampilan? Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik THT itu kita katakan tekniknya adalah teknik pemeriksaan smooth and gentle. Kenapa? Karena pemeriksaannya kita lakukan secara hati-hati. Yang kita periksa adalah semuanya organ ya, di mana daerah-daerah pemeriksaan itu karena kecil dan kita hanya menggunakan dibantu dengan cahaya untuk melihat lubang yang kecil ya, makanya kalau kita melakukan kesalahan ya berarti kemungkinan diagnosisnya juga kita salah. Jadi kamu harus banyak-banyak melihat gambar. Di modul saya yang saya buat itu ada beberapa gambar ya yang bisa kamu pelajari bagaimana untuk melihat gambar telinga, ya, telinga membran timpani, genang telinga, kemudian bagaimana gambar untuk memegang alat ya, alat pemeriksaan, kemudian apa yang dinilai di situ. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan yang harus diperhatikan ya, sebagai dokter pertama lihat ruangannya dulu. Fasilitas ruangan sebenarnya alatnya harus lengkap ya, dilengkapi dengan kursi ya, kursi pasien yang mudah digerakkannya, yang mudah diputar karena posisi pasien itu menentukan kenyamanan kita. Kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian pemasangan lampu kepala. Ingat, untuk pemeriksaan THT, pemeriksaan fisik THT itu tidak bisa dilakukan tanpa lampu kepala. Jadi kalau kamu ujian, walaupun teknik memegang alatmu sudah benar, tapi kamu tidak memasang lampu kepala, berarti salah. Karena ini prinsip dasarnya ya, memasang lampu kepala. Ingat, kita ini mau periksa lubang-lubang kecil. Bagaimana caranya kamu mau lihat isi lubangnya kalau tidak ada cahaya? Jadi kamu harus ingat, harus pakai lampu kepala. Kemudian posisi duduk ya, posisi duduk antara dokter dan pasien. Berbeda dengan pemeriksaan sistem yang lain, blok yang lain. Kalau untuk THT kita lakukan pemeriksaan dengan posisi duduk. Tidak berbaring, itu pun hanya untuk menilai kasus-kasus vertigo. Baru kita lakukan kita posisikan pasien dalam keadaan berbaring. Tapi di luar dari itu, kebanyakan pasien kita posisikan posisi duduk. Nah, ini ya gambarnya, kamu lihat yang
sebelah kiri atas, di inilah settingan ruangan kalau kita mau melakukan pemeriksaan THT. Ada kursi ya, kursi yang bisa berputar, kemudian kursi yang bisa juga kita setting sebagai ini ya, bed ya, supaya pasien bisa berbaring, bisa juga diputar. Nah, kemudian lihat ini pemasangan lampu kepala yang sebelah kiri bawah. Ya, ingat ini begini, ada beberapa lampu yang begini modelnya yang kalian nanti mungkin dapat pada saat pelaksanaan CSL. Terus lampunya harus difokuskan dulu, dinyalakan. Percuma kamu pasang lampu kepala baru tidak dinyalakan ya, harus dinyalakan. Kemudian ini gambar di tengah, ini adalah cara pasien diperiksa, khususnya pada anak-anak. Kalau anak-anaknya tidak kooperatif, biasanya dipangku oleh pemeriksa, kemudian kaki dan tangannya difiksasi, kakinya dijepit ya di antara dua kaki ini asisten, kemudian badannya juga difiksasi dan kepala difiksasi dari belakang, sehingga anak ini kurang ini apa namanya kurang gerak ya. Jadi kita juga sebagai dokter melakukan pemeriksaan itu nyaman seperti itu. Kemudian lihat gambar kanan atas, ini adalah posisi anak di pangku, kemudian asisten dibantu juga asisten dari belakang untuk memfiksasi kepalanya. Nah, ini tadi yang saya katakan posisi duduk ya antara pemeriksa dan pasien. Jadi dia duduk berhadapan namun bersampingan. Jadi prinsipnya paha kiri ketemu dan paha kiri pasien atau paha kanan ketemu paha kanan pasien. Makanya kita butuhkan kursi yang mudah diputar. Seperti itu. Nah, ini alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah lampu kepala, ada spekulum telinga ya atau corong telinga, aplikator, serumen hook, kemudian otopneumoskop, ada pinset bayonet, aligator, spekulum hidung, cermin laring, spatel lidah, ada garpu tala, kapas, kasa, larutan efedrin, lidocaine, alkohol, betadine, cairan-cairan yang digunakan pada poliklinik, kemudian ada 10 cc untuk irigasi telinga, ada air hangat, kemudian ada nirbeken ataupun lampu spiritus. Ini kalian lihat gambarnya ya. Ini yang adalah otoskop. Otoskop ini untuk melihat gambar kondisi liang telinga dan gendang telinga. Kemudian ini tadi corong telinga ya atau spekulum telinga. Ini berbagai ukuran. Jadi lubangnya ini disesuaikan dengan diameter dari liang telinga atau meatus acusticus externus pasien. Kemudian lampu spiritus, ini forceps, kemudian ini lampu kepala, ini pinset bayonet, ini cermin laring, kemudian ada spekulum hidungnya, dia bentuknya seperti apa ya? Tujuannya untuk membuka lah, melebarkan ini nares anterior dari hidung, kemudian ada ini namanya pneumatic sigil ya yang dibawa, tujuannya untuk melihat pergerakan genang telinga. Ini pinset telinga, jadi berbeda ya pinset telinga dengan pinset bayonet. Tapi biasanya pinset bayonet bisa digunakan untuk tindakan pada hidung, juga tindakan pada telinga, tidak masalah. Tapi pinset telinga itu agak sulit digunakan untuk melakukan tindakan pada hidung. Itu berbeda. Kemudian ada aplikator, kemudian ada forceps alligator. Ya, ada juga serumen hook, serumen spoon, ini tidak kelihatan ya. Harusnya dia terlihat dia berbeda di ujungnya. Kalau serumen spoon, ujungnya itu dia bulat seperti sendok, bulat dan melengkung, itu serumen spoon. Kalau serumen hook atau serumen hack, dia seperti pengait ujungnya ya, dan tajam. Sedangkan aplikator di ujungnya dia seperti baut. Jadi tujuannya dia untuk memilin kapas. Nah, kita mulai ya. Yang pertama pemeriksaan telinga. Tadi yang saya katakan setiap pemeriksaan itu dimulai dari inspeksi, palpasi, kemudian masuk di pemeriksaan yang spesifik. Nah, ini untuk inspeksi telinga kalian bisa baca. Jadi dalam melakukan inspeksi atau melihat apa yang kita nilai, pertama,
Tes, tes. Nggak kedengaran, Dek? Ya, Dok, kedengaran, Dok. Oke, saya lanjut ya. Jadi, yang pertama yang kita nilai itu adalah bagaimana kondisi dari daun telinga ya, kulit daun telinganya. Apakah normal atau abnormal ya. Lihat kulit, apakah ada tanda-tanda radang. Kemudian tanda-tanda radangnya apa? Misalnya ada kemerahan, apakah ada udem, kemudian apakah ada kelainan bentuk ya. Kalian nilai dari situ. Kemudian nilai muara atau lubang telinganya. Lihat apakah ada atau tidak. Jadi ini biasanya mengarah ke kelainan kongenital. Jadi kadang ada pasien atau anak-anak yang lahir dalam keadaan liang telinganya tidak ada, tertutup. Jadi dia hanya sekedar daun telinga saja, tapi liang telinganya tidak ada. Atau dua-duanya tidak ada, baik aurikulanya, daun telinganya, ataupun liang telinganya tidak ada. Jadi kamu nilai ya. Kemudian keberadaan telinganya, bagaimana? Terbentuk atau tidak terbentuk? Apakah telinganya besar, kecil, sedang, normal, atau abnormal? Ataukah ada kelainan seperti hematom pada daun telinga? Jadi kamu mungkin pernah dengar ada telinga yang lebar ya. Telinganya lebar seperti telinga caplang. Itu kan variasi yang normal ya, masih masuk kategori normal, tapi biasanya kalau orang tidak tahu, kadang katakan ini telinganya aneh, ini telinganya berbeda dengan yang lain, padahal itu sebenarnya adalah suatu variasi anatomi ya. Mungkin kalian pernah dengar kalau orang Makassar bilang lah batoli, telinga caplang ya, atau prominent ear namanya. Kemudian lihat yang telinganya, lihat bagaimana pars osseusnya ya, mengenal pars osseus itu di mana, isthmus itu di mana, pars cartilaginous itu yang mana ya. Jadi ya refresh saja, yang telinga kan tadi. Kalau pars cartilaginous atau pars cartilago itu dia sepertiga lateral ya dari yang telinga. Sedangkan pars osseus adalah bagian dari 2/3 bagian medial. Jadi kamu harus tahu ya. Jadi ada beberapa kelainan di liang telinga yang kelainannya itu hanya mengenai pars cartilaginous dan atau pars osseus. Jadi kamu harus tahu penyakit yang mana yang kelainannya di pars osseus atau pars cartilaginous dan gejalanya yang berbeda dari kelainan tersebut apa, sehingga kamu tidak bingung untuk melakukan penegakan diagnosis. Kemudian apakah terdapat tanda-tanda radang ya, apakah ada kemerahan, apakah ada sekret yang keluar dari liang telinga, kemudian apakah ada udem, apakah ada massa. Ya, kamu lihat ya. Kemudian lihat juga apakah ada kelainan di belakang atau di depan telinga. Kemudian setelah inspeksi, kita masuk di palpasi, kamu lihat ada nyeri tekan atau tidak, ada nyeri tarik atau tidak. Kemudian kamu perhatikan apakah ada tanda-tanda pembesaran kelenjar pre dan post aurikuler. Jadi kalau nyeri tekan itu kamu cukup menekan daerah tragus ya. Kamu tekan, terus kamu lihat mimik pasien, ekspresi pasien, ada nyeri atau tidak. Atau kamu tanyakan, Bapak Ibu, kalau saya tekan tragusnya, kalau saya tekan di sini sakit tidak? Itu namanya nyeri tekan. Kalau nyeri tarik, kamu tarik aurikulanya. Kamu tarik tapi dengan tekanan yang hati-hati. Kamu tarik, ya, terus kamu perhatikan ekspresi pasien atau tanyakan ada sensasi nyeri atau tidak. Kemudian apakah ada tanda-tanda pembesaran kelenjar pre dan post aurikuler, kamu rabah. Kalau pre berarti di depannya, kamu raba, di sini kan ada kelenjar yang tidak terlihat. Jadi kamu lihat dan raba apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak di depan telinga atau di belakang. Ya, seperti itu. Kemudian masuk untuk pemeriksaan otoskopi, pemeriksaan selanjutnya. Jadi pemeriksaan otoskopi ini adalah pemeriksaan untuk menilai liang telinga dan membran timpani. Biasanya mahasiswa itu ditanya kalau otoskop itu hanya langsung kamu mau lihat kondisi dari membran timpani. Tidak.
Tapi lihat liang telinganya dulu. Jadi dua ya yang harus dinilai. Ada liang telinga dan membran timpani. Nah, begini cara pegangnya. Jadi kita dibantu oleh lampu kepala. Lampu kepalanya dipasang dulu ya. Dipasang di tengah. Jadi cara memasang lampu kepala itu kamu letakkan di sini. Di tengah ya. Di gela-bela. Kemudian fokuskan cahayanya dulu. Kemudian cahayanya itu mengikuti arah pandang matamu. Di mana kamu memandang, di situ jatuhnya cahaya lampunya. Jangan terbalik. Misal, jangan terbalik. Kamu melihat di mana arah cahaya lampu. Nanti akan terjadi kelelahan mata kalau seperti itu. Jadi disesuaikan dulu sebelum dilakukan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi difokuskan, kamu lihat ya yang sebelah kiri bawah. Nih. Jadi ini matanya, mata dokter ya. Memandang di sini. Di sini arah pandangannya, maka cahaya lampu juga kamu jatuhkan di situ. Jangan lampunya misalnya di sini, kamu melihatnya juga di sini. Setengah mati. Karena matamu akan kelelahan kalau seperti itu. Jadi jangan dibalik ya. Oke, kemudian nah, kita menggunakan corong telinga ya atau otopneumoskop. Kalau kita menggunakan ini ya, otopneumoskop atau otoskop, lampu tidak perlu dinyalakan karena alat ini memiliki sumber cahaya sendiri. Kecuali kalau kamu menggunakan corong telinga, harus kamu nyalakan lampu kepala. Nah, caranya, kenapa kita menggunakan corong telinga ya seperti ini, fungsinya ada 3. Yang pertama, ya kamu harus ingat bahwa anatomi liang telinga itu dia berkelok-kelok ya, tidak lurus. Jadi diharapkan dengan menggunakan corong telinga, liang telinga itu pertama bisa difiksasi ya untuk meluruskan liang telinga dengan adanya corong ini. Yang kedua, di dalam liang telinga itu terdapat kelenjar folikel rambut ya. Ada rambut-rambut halus biasanya. Nah, jadi dengan menggunakan corong telinga ini biasanya rambut-rambut halus itu bisa tersingkap ya. Jadi tidak mengganggu lapangan pandang karena sudah berada di tidak masuk dalam corong telinga, sudah menyingkirkan rambut-rambut halus tidak mengganggu penglihatan. Yang ketiga, karena corong telinga ini semakin ke dalam dia semakin kecil ya lubangnya, maka cahaya lampu yang masuk ke dalam corong telinga itu bisa lebih fokus. Jadi fungsinya memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam liang telinga. Jadi fungsinya ada 3 ya. Nah, caranya kamu pegang dengan tangan kanan corong telinga, kemudian liang telinga, daun telinga kamu tarik ke arah postero superior dulu. Ya, dengan tangan kiri kamu tarik ke arah postero superior supaya liang telinga itu lurus. Kemudian kamu masukkan corong telinga hati-hati ya dengan tangan sebelahnya. Kemudian kamu nilai. Kamu nilai dulu liang telinganya, apakah ada udem, apakah ada inflamasi ya, apakah ada kemerahan, apakah ada sekret, apakah ada kotoran atau serumen. Kemudian setelah kamu nilai liang telinga, lalu kamu nilai membran timpani atau genang telinga. Apakah genang telinganya intak, apakah ada perforasi atau kebocoran. Kemudian kalau ada perforasi, kamu harus perjelas perforasinya dia kira-kira ukurannya kecil, sedang, atau besar. Kalau kamu bisa menggunakan persentase boleh. Misalnya kurang lebih perforasinya misalnya 10% atau 20% atau 30%. Tapi kalau kamu sulit, setidaknya kamu tahu posisi perforasinya di mana berdasarkan kuadran genang telinga. Misalnya di antero superior atau antero inferior atau postero superior atau postero inferior. Ya. Kamu ingat kembali lah bagaimana posisi anatomi membran timpani. Membran timpani dia terbagi atas 4 kuadran. Kuadran kanan atas, kemudian kuadran apa namanya? Atas depan, kemudian atas belakang, kemudian kuadran belakang bawah, atau kuadran depan bagian bawah. Kamu ingat baik-baik ya. Kemudian ini gambar ilustrasi dari membran timpani. Nah, yang kanan kalau kita lihat yang kuadran membran
Sebelah kanan pantulan cahayanya di arah jam 5. Cahayanya di arah jam 7. Ini berbeda ya. Kamu lihat baik. Kamu ingat jangan terbalik. Jadi bagaimana cara mengingatnya? Kamu ingat ini yang membagi dua adalah sumbu tubuh ya, sumbu medial tubuh di sini. Jadi yang kanan itu pasti dia pantulan cahaya selalu mengarah ke sumbu tengah tubuh. Di sini sumbu tengah tubuh. Jadi yang kanan itu adalah pantulan cahaya arah jam 5, yang kiri adalah pantulan cahaya arah jam 7. Jangan terbalik. Kemudian sampai pemeriksaan telinga, ada yang mau bertanya, Dek? Ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang mau bertanya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan hidung dan sinus paranasalis. Sama juga, diawali dengan inspeksi dan palpasi. Kemudian pemeriksaan spesifik pada pemeriksaan hidung adalah sinuskopi anterior, sinuskopi posterior, dan pemeriksaan transluminasi. Jadi kalau kita inspeksi, kita lihat dulu ya, apakah ada kelainan bentuk pada hidung ya. Kamu lihat kalau misalnya pasien dengan hidung bengkok ya, atau hidungnya tidak lurus, yang betul-betul terlihat, itu sangat nyata biasanya dilihat dari luar. Tapi ada juga kadang yang tidak terlihat dari luar, malah nanti tulang hidungnya yang bengkok itu baru terlihat pada saat kita lakukan pemeriksaan rinoskopi. Jadi kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada udem di sekitar hidung, kemudian apakah ada sekret yang keluar dari hidung, kemudian adakah deformitas atau kelainan bentuk ya. Itu namanya pemeriksaan inspeksi. Kemudian pemeriksaan palpasi. Ini adalah tindakan pemeriksaan palpasi sinus paranasalis, di mana kita menggunakan ujung ibu jari ya, ujung ibu jari untuk melakukan palpasi. Jadi untuk gambar A ini adalah palpasi pada sinus frontal, sinus frontalis. Jadi caranya ibu jari yang menekannya, kemudian jari-jari lain yang memfiksasi untuk melakukan pemeriksaan sinus frontalis. Jadi di atas, kemudian yang di bawah untuk sinus maksila. Ini yang gambar B. Ya, sinus paranasalis kan ada 4. Ada frontalis, ada sphenoidalis, ada ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Tapi yang bisa dilakukan palpasi sinus yang bagian sinus yang lokasinya di anterior, seperti sinus frontalis dan sinus maksila. Nah, biasanya pada kasus-kasus sinusitis akut atau rhinosinusitis akut didapatkan nyeri tekan pada daerah sinus. Seperti ini, atau facial pain. Facial pain nyeri pada daerah wajah yang biasanya nyeri, pasien katakan nyeri walaupun tidak ditekan. Itu namanya facial pain atau nyeri wajah. Kalau nyeri tekan ketika pemeriksa melakukan penekanan atau palpasi pada daerah sinus yang terlibat. Oke, selanjut. Kemudian ini rinoskopi anterior ya. Rinoskopi anterior kita menggunakan spekulum hidung. Spekulum hidung. Kemudian prinsip pemeriksaan THT lagi yang harus kamu tahu bahwa tangan kiri kita gunakan untuk memfiksasi atau memegang alat. Tangan kanan untuk melakukan tindakan. Jangan terbalik ya. Jadi kedua tangan ini digunakan. Seperti ini contohnya. Gambar ini tangan kiri yang memegang spekulum hidung, bukan tangan kanan. Tangan kiri ya. Kalau kamu memegang dengan tangan kanan, walaupun kamu orang pengguna tangan kanan, tetap disalahkan. Karena nanti tangan kanan yang digunakan untuk melakukan tindakan, tangan kiri untuk melakukan fiksasi. Jangan terbalik. Nanti kamu belajar cara memegang spekulum ini, karena kadang banyak sekali mahasiswa yang keliru dalam memegang. Memang ini memegangnya gampang ya, tapi kalau tidak dilakukan atau kamu tidak latihan juga, kamu akan lupa pada saat ujian. Jadi yang digunakan adalah spekulum hidung. Yang ini adalah biasanya suction atau pengisap. Biasanya kita lakukan toilet hidung atau pembersihan hidung pada pasien-pasien yang mengeluh atau mengeluhkan adanya rhinorrhea ya, atau hidung berair ya, atau hidung beringus. Jadi biasanya kita lakukan toilet hidung. Kemudian ada namanya pemeriksaan fenomena palatumole. Fenomena palatumole ini adalah bagian dari pemeriksaan rinoskopi anterior. Caranya
Jadi kita pasang spekulum hidung, kemudian dibantu dengan cahaya lampu, kemudian kita lihat di bagian kafum nasi bagian posterior, kemudian pasien diminta untuk mengucapkan huruf I. Huruf I, kenapa? Supaya harusnya palatumnya yang di dalam itu langit-langit atau palatum mole itu pada saat kita ucapkan huruf I dia akan bergerak ke atas. I. Nah, biasanya akan pergerakan palatum mole itu akan terlihat pada kafum nasi. Kalau kafum nasi bagian posterior itu kosong, kan normalnya dia hanya berisi udara. Kalau ada hambatan di belakang, ada massa, atau apakah ada polip, ataukah ada pembesaran dari adenoid, biasanya akan tidak terlihat pergerakan palatumnya karena ada sesuatu yang menghalangi palatum mole bergerak. Seperti normalnya, dia ini ya positif, fenomena palatum mole positif atau ada seperti itu. Tapi kalau tidak ada, berarti kamu harus curigai, oh berarti ada sesuatu ini di belakang, ada sesuatu ini di kafum nasi posterior yang menyebabkan palatum mole tidak bergerak ke atas. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah rinoskopi posterior. Jadi tadi kalau rinoskopi anterior kita melihat kondisi kafum nasi dari daerah nares anterior ya atau daerah nostril ya atau dari lubang hidung ya di depan skopi posterior kita melihat kondisi kafum nasi bagian belakang dengan menggunakan kaca nasofaring dan layar patelida dari orofaring. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi lidah difiksasi dengan menggunakan spatel ya, kemudian tangan yang satunya menggunakan kaca nasofaring dimasukkan ke dalam orofaring, kemudian kacanya ini menghadap ke atas. Nah, gambar yang dilihat seperti ini. Jadi ini adalah sekat hidung atau septum ya. Septum hidung yang dilihat dari kaca di sini. Nah, ini sebenarnya gambarnya terbalik ya. Karena kita lihatnya dari kaca. Dari yang sebenarnya. Jadi dia gambarnya terbalik. Nah, yang harusnya ini ada 3 ya. Ada 3, ada konkav inferior, konkav media, dan konkav superior. Nah, kalau dari depan yang harus pertama kali dilihat yang paling besar itu adalah konkav inferior. Sedangkan kalau di rinoskopi posterior yang terlihat paling pertama itu adalah konkav superior karena dia yang letaknya di belakang. Oke, kemudian nah ini pemeriksaan transluminasi. Jadi tadi ada palpasi sinus paranasalis ya untuk melihat adanya retakan. Kalau pemeriksaan transluminasi untuk melihat apakah sinusnya berisi cairan atau tidak. Baik cairannya itu sekret yang kental ya atau ingus yang kental ataupun cairan encer itu bisa dilihat dengan pemeriksaan transluminasi. Jadi yang pertama harus dilakukan di ruangan yang agak gelap ya, agak gelap, kemudian menggunakan sumber cahaya yang kuat dan terfokus, kemudian kita arahkan sumber cahaya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan transluminasi di daerah sinus frontal, maka cahaya yang digunakan itu ditaruh di bawah ya, di bawah apa lagi namanya? Di bawah alis ya. Kemudian kemudian nanti kalau misalnya tidak ada sinusnya sehat, normalnya kan sinus itu berisi udara. Kalau sinusnya sehat, merupakan ruang yang kosong, maka cahaya itu akan dipantulkan. Akan terdapat bayangan kemerahan yang muncul di daerah frontal. Seperti ini ya. Begitu juga di sebelahnya. Akan muncul bayangan di daerah frontal kalau sinusnya sehat. Tapi kalau sinusnya berisi cairan, maka kamu tidak akan menemukan pantulan cahaya yang bias di daerah frontal. Nah, begitu juga di maksila. Kalau di maksila, kamu arahkan sumber cahaya ke daerah pipi, ya, maka pantulan cahayanya akan kamu lihat nanti di daerah palatum dan meminta pasien untuk membuka mulut. Dan kamu lihat di daerah palatum seperti ada bias ya, cahaya yang bias atau tidak. Kalau muncul bayangan kemerahan, maka sinusnya sehat atau normal, sinusnya betul-betul murni hanya terisi udara kosong. Tapi kalau misalnya sinusnya berisi cairan, maka kamu tidak akan mendapatkan bayangan kemerahan di daerah palatum. Pemeriksaan ini sebenarnya sudah jarang dilakukan
Apalagi ya kalau sudah di daerah kota yang pemeriksaan penunjangnya sudah lengkap ya. Biasanya kalau kita sudah curiga dengan melakukan analisis yang baik, kemudian biasanya kita langsung saja untuk lakukan pemeriksaan penunjang berupa foto radiologi ya. Foto radiologi, foto waters atau CT scan. Langsung itu boleh. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan hidung, kita lanjut ke pemeriksaan tenggorok, pemeriksaan faringoskopi. Jadi pemeriksaan faringoskopi ini untuk menilai kondisi dari rongga mulut. Jadi jangan langsung tonsilnya kamu lihat, jangan langsung mandelnya kamu lihat. Tapi kamu mulai dari luar. Jadi pemeriksaan faringoskopi ini untuk melihat pertama bagaimana gigi geliginya. Nah, dokter gigi kan juga melakukan pemeriksaan faringoskopi. Kamu lihat gigi geliginya, apakah ada gigi yang berlubang, ada karies atau tidak. Kemudian kamu nilai daerah palatungnya, ada hiperemis atau tidak, ada udem atau tidak. Kemudian kamu nilai lagi, ada mukosa bukalnya, bagaimana? Ada kelainan atau tidak ya? Mukosa bukal berarti pipi bagian dalam. Apakah ada hiperemis, apakah ada massa ya, apakah ada perdarahan. Kemudian setelah itu baru kamu masuk di daerah orofaring. Kamu nilai tonsilnya. Ya, tonsilnya kiri dan kanan apakah mengalami pembesaran? Terus pembesarannya bagaimana ukurannya? Kemudian lihat permukaan tonsil, apakah ada detritus, apakah ada kripta yang melebar. Kemudian nilai juga dinding faringnya, ada hiperemis atau tidak. Kemudian ada granul atau tidak. Kemudian kamu lihat juga uvulanya. Ya, pokoknya jangan ingat, faringoskopi tidak hanya menilai tonsil, kamu juga menilai struktur yang lain yang ada di cavum oris dan orofaring. Kamu harus bedakannya yang mana cavum oris, yang mana orofaring, itu berbeda. Jadi cavum oris itu yang berada di depan dari gigi geligi sampai di depan tonsil atau di batas lidah, pangkal lidah belakang ya. Itu cavum oris. Kalau orofaring dari tonsil ke belakang, dari tonsil ke dinding faring, itu orofaring. Nah, ini derajat pembesaran tonsil yang bisa kamu nilai ya. Yang ini adalah tonsil ya, T, kita berikan inisial T. Jadi kalau T0 itu tonsilnya sudah diangkat, sudah tidak ada, sudah tidak terlihat, itu T0. Kemudian T1, tonsilnya masih ada ya. Ini dia normal ukurannya, T1 normal, dan tonsil masih berada di fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris itu adalah daerah atau celah yang berada di antara arcus anterior dan arcus posterior, atau pilar ya, pilar anterior maupun pilar posterior. Itu namanya fossa tonsillaris. T2, tonsil sudah keluar dari fossa tonsillaris. Nih, tapi belum melewati linea paramediana. Jadi yang mana linea paramediana itu? Kalau kita membagi uvula, ya membagi dua uvula atau membagi dua sumbu tubuh, ini namanya linea mediana. Nah, sedangkan antara linea mediana dan daerah arcus ya, arcus anterior ya, yang membagi dua adalah linea paramediana. Jadi T2 itu adalah tonsil sudah keluar dari fossa tonsillaris tapi belum melewati linea paramediana. Atau boleh juga T2 adalah tonsil berada di antara linea paramediana dan arcus dari arcus tonsil. Seperti itu. Intinya dia belum melewati linea paramediana. Sedangkan T3, tonsil berada antara linea paramediana dan linea mediana. Atau tonsil sudah melewati linea paramediana tapi belum mencapai linea mediana. Tuh, mengerti sampai sini? Oke. Kemudian T4, ya kalau T4 ini sudah besar sekali ya, berarti dia sudah mencapai linea mediana atau sudah melewati linea mediana. Jadi dengan gambar ini kamu sudah bisa lihat ya, sudah mengerti bahwa batas-batas yang dikatakan tonsil membesar itu yang mana. Kemudian kamu juga perhatikan pembesarannya apakah sama, bilateral atau unilateral ya, atau ada yang ukurannya lebih besar sebelah.
Kenapa? Karena biasanya kasus-kasus keganasan atau malignansi, ya seperti tumor tonsil atau limfoma maligna, biasanya keluhannya pasien tonsilnya membesar, tapi pada saat pemeriksaan tonsilnya hanya membesar sebelah. Jadi kamu harus berpikir lebih luas lagi bahwa ini bukan penyakit yang biasa, radang biasa, tapi mungkin ada sesuatu yang lain. Di ini ya, terus selain keluhan-keluhan ini kamu harus juga tanyakan yang mengarah ke keganasan, misalnya nafsu makan menurun, ada penurunan berat badan dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa waktu terakhir, kemudian misalnya sering-sering demam, kemudian mungkin ada riwayat berdarah ya, perdarahan dari mulut ya. Terakhir mungkin ada riwayat malignansi dalam keluarga. Kalau kamu curiganya ke sana, tapi biasanya kalau pembesaran yang bilateral biasanya hanya sekedar infeksi yang berulang. Oke, saya lanjut. Ini pemeriksaan yang terakhir ya, ada pemeriksaan laryngoskopi indirect. Ya, ini untuk memeriksa kondisi laring atau pita suara. Berbeda tadi dengan rhinoskopi posterior. Kalau rhinoskopi posterior, kita menggunakan kaca nasofaring menghadap ke atas ya. Kalau laryngoskopi indirect, biasanya kita menggunakan kaca laring dan menghadap ke bawah. Alat yang digunakan adalah kaca laring dan kain kasa yang steril. Nah, pada saat rhinoskopi posterior, mungkin kamu masih ingat gambarnya, tadi lidahnya difiksasi dengan menggunakan spatel. Sedangkan laryngoskopi indirect, kita fiksasi dengan menggunakan kasa steril. Jadi, suruh pasiennya menjulurkan lidah keluar, kemudian ujung lidah itu dibungkus dengan kasa steril, kemudian dipegang. Jangan ditarik lidahnya. Kemudian kaca laring dimasukkan ke dalam orofaring dengan posisi kaca menghadap ke bawah. Kemudian suruh pasiennya mengucapkan huruf I ya, huruf I. Supaya kelihatan apa yang dilihat di kaca ini ya seperti ini. Ini adalah gambar plika vokalis atau pita suara. Yang pertama kita nilai adalah pergerakannya ya. Pergerakannya simetris atau tidak ya. Fonasinya bagaimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kamu nilai apakah ada tanda-tanda inflamasi di sekitarnya. Nah, ini adalah epiglottis, ini adalah plika vokalis, kemudian ini adalah plika ventricularis ya, atau plika vestibularis. Kemudian di sini adalah daerah valikula, ya. Kemudian ini adalah arytenoid. Nah, kamu nilai semua yang mana yang mengalami inflamasi atau meradang, kemudian apakah ada akumulasi sekret di daerah sini. Kalau misalnya ada akumulasi sekret, kamu nilai akumulasi sekretnya di mana. Daerah valikula kah, di sini kah, atau di belakang epiglottis kah, atau semuanya, sehingga kamu tidak bisa mengidentifikasi atau mengevaluasi bagaimana kondisi plika vokalisnya. Seperti ini. Cukup kamu tahu saja ya, karena biasanya kita tidak bisa lakukan di manekin untuk pemeriksaan laryngoskopi indirect. Kemudian untuk semua jenis pemeriksaan yang menggunakan kaca, baik kaca laring maupun kaca nasofaring, kita sterilkan dulu. Biasanya kita lidah apikan dulu. Kita lewatkan di atas api bunsan ya. Kemudian kita cek dulu suhunya sesuai dengan suhu tubuh atau tidak. Makanya tadi pada persiapan alat dan bahan ada spiritus, jadi agak buram, makanya kita lidah apikan dulu. Oke, tadi selesai ya tes pemeriksaan fisik THT. Kemudian saya masuk di pemeriksaan tambahan ya, ada namanya tes pendengaran, ada tes keseimbangan, kemudian ada tes penghidu dan pengecapan. Jadi yang pertama adalah tes fungsi pendengaran, di mana tes fungsi pendengaran ini ada beberapa macam. Ada tes bisik, tes garpu pendengaran, atau tes dengan menggunakan penala atau garpu tala. Jadi kalau tes bisik kita lakukan pada ruangan dengan jarak 6 meter. Sama dengan pemeriksaan mata ya, pemeriksaan mata juga kita lakukan pada kondisi ruangan berjarak 6 meter. Kemudian pemeriksa itu mengucapkan beberapa kata bisilabik ya sesudah ekspirasi normal. Jadi kamu kalau mau mengetes pasien dengan menggunakan kata-kata bisilabik itu 2 suku kata, misalnya makan, nasi, tidur ya, itu namanya 2 suku kata, tapi sesudah ekspirasi normal. Jadi
sesudah ekspirasi normal maksudnya bukan pada saat setelah kamu melakukan inspirasi langsung kamu mengucapkan kata-kata yang kamu mau uji, tidak. Tapi tarik nafas dulu, kemudian keluarkan sedikit, ya, ekspirasi sedikit, baru kalian mengucapkan kata-kata bisilabik. Jadi makan, bukan begini makan, tidak. Tapi kamu buang dulu sedikit napasmu, ya. Tarik napas, buang sedikit napasnya, baru berbicara. Kemudian kamu minta pasien untuk menutup telinga yang tidak diperiksa. Jadi berbeda ya untuk memeriksa telinga kanan dengan telinga kiri. Kalau kamu periksa telinga kanan, suruh pasiennya menutup telinga yang sebelah kiri. Kemudian posisinya itu jangan berhadapan antara pasien dengan pemeriksa. Kenapa? Pasien dia bisa membaca bahasa, memang dia tidak ada seperti itu. Jadi jangan di depan, tapi pasiennya kamu suruh menyamping sambil mendengar kira-kira kata-kata apa yang diucapkan oleh yang kamu dengar. Tapi dok, di bagian pemeriksaan yang dua kata dok, yang buangkan dok. Tes bisik. Tapi dok, iya dok. Jadi saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya kamu melakukan tes bisik, tidak boleh berhadapan ya. Walaupun jarak 6 meter, tapi walaupun pasien memang ada masalah di telinganya, tapi dia bisa membaca bahasa bibir. Dia bisa, dia lihat pergerakan bibir pemeriksa, jadi dia bisa menerka apa yang diucapkan. Jadi kamu minta pasiennya untuk berdiri menyamping dengan menutup satu telinga yang tidak diperiksa. Kemudian kamu ucapkan kata-kata bisilabik ya. Kemudian kamu suruh pasiennya bisa mendengar atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya pasien tidak mendengar dalam jarak 6 meter, kamu suruh maju lagi pasiennya 1 meter lagi ke depan. Ya, 6 meter, 5 meter, 4 meter, 3 meter, seperti itu. Nah, ini adalah interpretasinya. Jadi biasanya secara kuantitatif, pasien bisa mendengar suara bisik itu dalam jarak 6 meter. Kalau 5 meter itu masih dalam batas normal. 4 ke bawah itu sudah terjadi gangguan kategori ringan, sedang maupun berat. Nah, untuk kualitatif, biasanya kita interpretasikan untuk tuli konduktif. Biasanya pasien tidak bisa mendengar suara-suara dengan frekuensi rendah atau huruf lunak seperti N, M, atau W. Kemudian untuk sensori neural biasanya huruf-huruf yang frekuensi tinggi atau huruf-huruf yang berdesis. Misalnya huruf S, SY, C ya. Jadi ada kandungan-kandungan huruf S-nya. Jadi misalnya seperti cantik, sikap, itu dikatakan mungkin jenis-jenis suara yang bisa mewakili gangguan sensori neural. Cuman tes bisik ini sebenarnya agak sudah jarang ya digunakan. Ini hanya pemeriksaan sederhana. Kalau ke THT itu sudah langsung kita lakukan pemeriksaan objektif dengan menggunakan alat. Tapi bisa dilakukan untuk ini pada mungkin kalau kalian sudah tugas nanti di puskesmas atau daerah perifer yang tidak punya alat ya. Jadi ini bisa kamu lakukan. Kemudian yang kedua adalah tes garis pendengaran. Tes garis pendengaran ini untuk mengetahui batas bawah dan batas atas dari ambang pendengaran dengan menggunakan garpu tala semua frekuensi. Jadi garpu tala itu punya beberapa frekuensi yang kamu bisa lihat di bagian
bagian dari garpu tala itu sendiri. Di situ tertulis kira-kira berapa frekuensi. Dari frekuensi yang paling rendah adalah 128 Hz sampai 2048 Hz yang tertinggi. Jadi caranya kamu jentikan dulu, kamu bunyikan ujung garpu tala. Kemudian setelah itu kamu taruh di depan telinga pasien mulai dari frekuensi yang terendah. Jadi kamu jentikan ya, kemudian kamu taruh, terus kamu tanyakan kepada pasien dengar atau tidak. Kalau pasiennya mendengar, maka kamu akan tulis pada frekuensi 128 pasien positif mendengar. Seperti itu. Begitu juga setelah 128 kamu naik lagi di frekuensi yang lebih tinggi, 256, 512, 1024, 2048. Ini untuk telinga kanan. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau pasien mendengar pada frekuensi rendah tapi tidak mendengar di frekuensi tinggi, berarti kita curiga ke arah sensori neural. Karena sensori neural dia untuk konduktif. Kalau untuk tuli konduktif, yang tidak didengar adalah frekuensi rendah. Jadi, kalau yang kanan ini contohnya adalah gangguan pendengaran tipe sensori neural karena dia tidak mendengar di frekuensi tinggi. Kalau di telinga kiri ini adalah gangguan pendengaran tipe konduktif karena dia tidak mendengar di frekuensi rendah. Ini untuk tes garis pendengaran ya. Oke, kemudian saya lanjut. Yang terakhir adalah tes garpu tala atau tes penala. Ada 3. Ada tes Weber, ada Rine, dan Swabah. Yang pertama adalah tes Weber. Tes Weber tujuannya adalah untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan telinga kanan. Jadi garpu tala ini digetarkan ya, kemudian ditaruh di sumbu tengah tubuh. Namanya kita bandingkan kiri dan kanan, maka diletakkannya di tengah. Oke? Yang kemudian di mana ditaruh bukan hanya di sini saja, di vertex ya, di tengah tubuh yang dasar tulang. Tapi bisa juga ditaruh di sini, di glabella, ya, di glabella di sini. Kemudian bisa juga di sini, di daerah filtrum, ya. Kemudian bisa juga di daerah submental. Intinya di tengah, karena kita mau bandingkan telinga kiri dan telinga kanan. Nah, untuk pasien-pasien yang berhijab, jangan taruh di daerah sini. Karena ini tidak boleh ada dasar, boleh dia ada alasnya pakaian. Dia harus betul-betul kontak dengan sini, kulit yang didasari langsung oleh tulang. Nah, nanti kamu getarkan, dan untuk tes garpu tala ini berbeda tadi dengan tes garis pendengaran, yang digunakan adalah semua frekuensi. Kalau untuk tes garpu tala ini, baik Weber, Rine, maupun Swabah, yang digunakan adalah frekuensi 256 atau 512. Tapi yang paling sering adalah frekuensi 512 Hz. Kenapa? Karena frekuensi 512 Hz ini dianggap adalah frekuensi yang hampir sama dengan frekuensi bicara kita. Ya, dengan nada yang normal ya, bukan nada yang tinggi, nada yang rendah, tapi nada yang sedang-sedang. Kemudian kita getarkan, kemudian tanyakan pasien, kira-kira telinga mana yang mendengar? Apakah ada suara yang lebih terdengar di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau dua-duanya sama atau tidak sama? Jadi namanya membandingkannya antara tulang kiri dan kanan. Jadi kamu tanyakan ke pasien, apakah ada telinga yang dominan mendengar? Apakah di telinga kanan telinga kanan lebih mendengar, telinga kiri mendengar, atau dua-duanya sama mendengar, atau dua-duanya tidak sama? Ya, interpretasinya ini. Jadi kalau misalnya ada, kamu hafal ya, telinga yang lebih mendengar atau lebih dominan suara yang didengar, maka namanya terjadi lateralisasi. Jadi kalau misalnya dia terjadi lateralisasi ke kanan, dia seperti ini ya simbolnya. Kamu tulis W, kemudian kamu tulis panahnya seperti ini. Nah, ini artinya lateralisasi ke kanan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kenapa kita mencari ada lateralisasi atau tidak? Intinya bahwa dengan pemeriksaan Weber ini kita mengetahui bahwa ada kondisi telinga yang lebih berat kondisinya. Jadi seperti ini, kalau terjadi lateralisasi ke kanan, kamu lihat ada beberapa kemungkinan. Kanan konduktif, kirinya normal, berarti kanannya yang lebih berat. Telinga kanan tuli konduktif, telinga kiri tuli sensori neural, berarti kirinya lebih berat, karena sensori neural dia sifatnya lebih berat ya daripada konduktif.
Atau kanannya normal, kirinya sensorineural. Berarti ada satu juga yang lebih berat. Kemudian misalnya kedua telinga tuli konduktif tapi kanan lebih berat. Sama-sama kiri kanan konduktif tapi mungkin ada yang lebih berat derajat pendengarannya yang lebih konduktif. Mungkin satu konduktif ringan, yang satunya mungkin sedang atau berat. Seperti itu. Kemudian atau dua-duanya tulis sensor. Kamu harus perhatikan ya bahwa pemeriksaan Weber ini hanya untuk mengetahui apakah kondisi telinga yang dirasakan sekarang ada yang lebih berat. Ya, seperti begitu. Tapi Weber ini tidak bisa kamu lakukan sendiri saja. Tidak boleh hanya satu jenis pemeriksaan Weber, tapi dia harus, karena ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, maka kamu harus gunakan jenis pemeriksaan yang lain. Jadi Weber tidak boleh berdiri sendiri ya. Kamu harus lakukan pemeriksaan pendengaran yang lain. Seperti misalnya pemeriksaan Rina. Jadi kalau Rina, tadi kalau Weber itu kita taruh di tengah untuk membandingkan hantaran tulang kiri dan kanan. Sedangkan untuk Rina, kita bandingkan hantaran tulang dan udara pada telinga yang sama. Bukan telinga kiri dan kanan, tapi telinga yang sama. Berbeda dengan Weber. Kalau Weber kiri dan kanan, kalau Rina telinga yang sama, tapi tulang dan udara yang dibandingkan. Jadi caranya kita getarkan garpu tala, ya. Kemudian yang pertama kita taruh dulu di belakang ya, di sini planum mastoid, di belakang daun telinga. Kemudian misalnya pasien sudah tidak mendengar suara ya, suara getaran, suruh pasiennya angkat tangan atau berikan isyarat lah. Atau kamu boleh Pak, kalau misalnya nanti saya bunyikan garpu tala. Kalau Bapak sudah tidak mendengar bunyinya, angkat tangannya atau beritahu saya kalau Bapak sudah tidak dengar. Kalau sudah tidak dengar, pindahkan ke depan. Pindahkan ke depan untuk menilai hantaran udaranya. Makanya tadi untuk menilai hantaran tulang itu garpu tala ditaruh di belakang, kemudian dipindahkan ke depan. Hantaran udara, kemudian normalnya dia harusnya masih bisa mendengar pada saat ditaruh di depan, di hantaran udara. Ya, itu namanya Rina positif, seperti ini. Jadi kalau simbolnya R, kalau pasiennya masih bisa dengar, pada saat garpu tala dipindahkan ke depan, berarti Rina positif. Kalau tidak bisa, sama, yang dia dengar sudah tidak dengar di belakang, kita pindahkan ke depan, tetap pasiennya tidak dengar, berarti Rinanya negatif. Interpretasinya, Rina dikatakan positif itu normal atau sensorineural. Normal atau sensorineural, sedangkan yang negatif interpretasinya konduktif. Ya, itu berbeda. Jadi positif normal atau sensorineural, kalau negatif adalah konduktif. Itu tes Rina. Kemudian pemeriksaan garpu tala terakhir adalah tes swabah. Jadi tes swabah ini tadi kalau Weber membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan kanan, kalau swabah kita bandingkan hantaran tulang pemeriksa dengan penderita. Jadi kita bandingkan hantaran tulangnya dokter dengan pasien. Syaratnya dokternya harus normal pendengarannya. Jangan sampai dokternya sudah congek, kamu periksa lagi pasien yang congek. Tidak ya? Harus normal dokternya. Nah, caranya kita getarkan garpu tala, kemudian kita taruh dulu di belakang sini, di telinga pasien di belakangnya, namanya hantaran tulang. Tulang berarti di belakang telinga ya, di daerah planum mastoid. Kemudian tanyakan ke pasien. Bilang kalau sudah tidak dengar atau berikan angkat tangannya kalau Bapak sudah tidak dengar. Ya, kalau misalnya pasiennya sudah angkat tangan, itu garpu talanya kamu pindahkan ke planum mastoid kamu ya sebagai dokter. Kamu cek apakah betul sudah tidak terdengar. Kalau misalnya sama, pasien sudah tidak dengar, dokternya sudah tidak dengar, berarti swabahnya normal. Kamu harus tulis di sini swabah N. Normal, tergantung kanan atau kiri. Tapi pada saat kamu melakukan pemeriksaan ke pasien, pasiennya sudah tidak dengar. Kemudian kamu pindahkan ke telingamu, ternyata kamu masih dengar. Ya, dengan catatan dokternya pendengarannya bagus, berarti swabahnya memendek. Kenapa? Pasiennya sudah tidak dengar, kamu masih dengar. Ya, berarti itu swabahnya memendek. Kalau swabahnya memendek, berarti panahnya ke bawah. Seperti ini. Kemudian dibalik lagi. Dibalik. Diperiksa. Ternyata pasien
Dia bilangnya masih dengar ya. Dok, kenapa saya masih dengar ini? Padahal sudah lama. Ternyata kamu pindahkan ke telingamu, ternyata kamu sudah tidak dengar, sudah hilang suaranya. Berarti itu swabanya memanjang. Atau kamu balik, konfirmasi kembali. Kamu tes ke dirimu dulu sebagai dokter, kemudian nilai, oh ini sudah tidak dengar, sudah suaranya sudah hilang. Kemudian kamu konfirmasi lagi ke pasiennya, ini dengar atau tidak. Nah, ternyata pasiennya masih dengar, sedangkan kamu sudah tidak dengar, berarti swabanya memanjang. Kalau swabanya memanjang, berarti panahnya menghadap ke atas. Oke? Mengerti tidak? Jangan sampai bingung-bingung ya. Atau kurang jelas, atau saya yang terlalu cepat. Ayo deh. Bagaimana? Jelas tidak? Tapi dok sudah jelas. Oke. Lanjut ya. Jadi ini interpretasinya ya secara keseluruhan. Jadi untuk tes Rina, Weber, dan Swaba dikatakan konduktif. Ini ada ya di modulmu. Nanti kamu baca baik-baik. Untuk tes Rina, negatif bila konduktif. Kalau Weber terdapat lateralisasi di sisi yang sakit. Kemudian untuk Swaba, dia tipenya memanjang. Untuk sensori neural, tes Rinanya positif. Weber lateralisasi ke sisi sehat, Swabanya memendek. Maksudnya apa lateralisasi ke sisi sakit, ke sisi sehat? Misalnya seperti ini. Pasien datang dengan penurunan pendengaran ya. Dia tidak tahu ini pendengarannya yang mana yang bermasalah. Kemudian kamu lakukan pemeriksaan, ternyata pada pemeriksaan kamu lihat membran timpannya atau genang telinga di telinga kiri siap. Pada saat kamu melakukan pemeriksaan, karena yang di kiri yang ini bermasalah, maka seharusnya pada saat kamu melakukan pemeriksaan Weber, ya terjadi lateralisasi ke sisi kiri, ke sisi yang kiri, karena sisi kiri yang bermasalah, sisi kiri yang perforasi, sedangkan sisi kanan yang sehat. Nah, kecuali kalau misalnya kamu melakukan pemeriksaan Weber, kamu dapat terjadi lateralisasi ke sisi sehat, ya sisi benang telinga yang tidak bermasalah. Berarti kamu harus curiga, oh kemungkinan ini bukan tuli konduktif, tapi tuli sensori neural. Seperti itu ya. Mengerti? Kalau kamu tidak mengerti, bertanya ya. Karena ini agak, sebenarnya saya harus kasihkan dulu kamu kuliah pengantar seperti ini, dan harusnya langsung diaplikasikan, langsung dilakukan keterampilan, supaya kamu tidak bingung. Kalau seperti ini, bisa saja ada beberapa waktu kamu mungkin lupa lagi dengan prinsip dasar pemeriksaannya. Pada akhirnya kamu akan banyak melakukan kesalahan pada saat pemeriksaan. Oke, kemudian pemeriksaan yang selanjutnya ada namanya pemeriksaan keseimbangan. Ini cukup yang kamu tahu saja ya. Ada head and neck nystagmus, ada DVA, ada head thrust, Romberg dan stepping, kemudian ada tes kalori. Ini saya tidak terlalu banyak menyinggung ya, karena kamu sudah dapatkan di neurologi. Jadi pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah tes Romberg ya, yang sederhana Romberg dan stepping. Romberg dan stepping itu pasien disuruh berdiri ya selama beberapa lama, kemudian suruh pasien menutup mata. Kalau misalnya pasien tiba-tiba terjatuh ke kiri atau ke kanan, maka organ keseimbangan sisi itulah yang bermasalah ya. Sebelah kiri, kalau dia jatuh ke kiri berarti daerah kanalis semisirkular sebelah kiri yang bermasalah. Kalau pasien jatuh di sebelah kanan, maka KSS kanan yang bermasalah. Begitu juga dengan stepping. Stepping berarti pasien kita suruh melangkah ya, dengan posisi melangkah, ada yang membuka mata, ada yang menutup mata. Sama juga ininya. Kalau misalnya dia ada yang bergeser ya berapa derajat dari titik semula, dan dia bergeraknya itu ke sebelah kanan, maka yang bermasalah adalah KSS sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian tes kalori saya juga pernah kasih kuliah kalau tidak salah di blok indera khusus. Jadi kita menggunakan air hangat ya untuk gangguan keseimbangan pada pasien
tidak dengan menyemprot air hangat. Itu 37. Oh, tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, putus-putus suara dok, tapi Ada yang mau bertanya? mohon maaf sebelumnya dok, Ya. tadi putus-putus suara dok yang menjelaskan mengenai air hangat tadi dok, tapi bisa diulang dok. Oh ya, jadi untuk tes kalori itu biasanya kita menggunakan air hangat. Tujuannya kita mau menilai apakah ada reaksi reaksi vestibular atau tidak dengan melihat pergerakan bola mata pasien dengan menyemprotkan air hangat ke dalam liang telinga pasien. Jadi suhu yang digunakan itu biasanya 37 plus minus 7. Jadi untuk suhu dingin itu kita gunakan 30 derajat, suhu hangat itu kita gunakan 42 derajat. 37 plus minus 7. Ya, 37 plus minus 7. Biasanya saya pernah kasih kuliah kalau nggak salah di Indra khusus. Dia itu jembatan keledainya COWS ya. COWS. Jadi cold, opposite, warm, same side. Kalau misalnya kita semprotkan air dingin ya, cold, berarti 30 derajat ya, pada telinga sebelah kanan, ya, bila terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi nistagmus ya, atau gerakan involuntar bola mata di sisi yang bersebelahan. Tadi kita semprot di sebelah kanan, maka akan terlihat reaksi vestibular berupa gangguan pergerakan bola mata involuntar ya, atau nistagmus itu di sisi sebelahnya, sisi kiri. Makanya kita katakan cold opposite. Ya, COWS. Kemudian kalau kita semprotkan suhu hangat ya, 42 derajat, 37 plus 7 ya, suhu hangat ya, pada telinga kanan ya, telinga yang sama, maka akan terjadi bila ada gangguan keseimbangan, maka terjadi reaksi pergerakan involuntar bola mata di same side, di sisi yang sama. Berarti terjadi juga di sisi kanan, sama dengan sisi yang kita lakukan irigasi telinga dengan air hangat. Itu. Cold, opposite, warm, same side. Cold ya. Mengerti? Mengerti Dai? Tapi iya dok, mengerti dok. Oke. Oke, saya lanjut ya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir ya, ini untuk pemeriksaan prosedur klinis yang terakhir pada pemeriksaan THT. Jadi kita bisa cek gangguan penghidu dengan menggunakan prosedur alkohol sniffing test. Kemudian kalau pengecapan kita menggunakan beberapa sensasi rasa ya, manis, asin, asam, dan pahit. Biasanya ini kita lakukan pada pasien-pasien yang ada riwayat misalnya seperti kondisi pandemi kemarin ya, COVID, pada saat ada beberapa pasien yang terkena COVID itu mengalami gangguan penghidu. Gangguan penghidu baik anosmia maupun hiposmia. Kalau anosmia, berarti pasien sudah tidak bisa menghidu sama sekali, mencium bau sama sekali, namanya anosmia. Kalau hiposmia berarti kurang menghidu, dia masih bisa mencium tapi kurang. Ya, berarti reseptor penghidunya itu masih bisa mencium tapi kadarnya masih kurang ya, beda dengan orang normal. Kalau orang normal namanya normosmia. Nah, caranya kita bisa menggunakan kapas alkohol ya, atau alkohol swab. Kemudian kita suruh pasien menutup mata dan menutup hidung yang tidak diperiksa. Ya, jadi kadang pasien ada gangguannya hanya sebelah, ada dua-duanya, tapi sebaiknya tutup hidung yang tidak diperiksa. Kemudian kita cobakan pada jarak 30 cm. 30 cm itu kurang lebih di depan sternum ya. Di depan tulang sternum, di dadanya pasiennya, itu kurang lebih 30 cm. Kemudian kenapa pasien harus tutup mata? Karena nanti takutnya dia tahu apa yang kita cobakan.
Ya, jadi pasien suruh tutup mata, tutup hidung yang tidak diperiksa, kemudian dari bawah suruh pasiennya menghirup. Kira-kira ini baunya apa? Kalau pasien tidak bisa menebak, kemudian kita majukan lagi 10 cm, naikkan lagi 10 cm ke atas. Ya, sejajar dengan sternum, kemudian naik 10 cm lagi ke atas, kemudian pasien tanyakan lagi, masih mencium bau, bisa mencium atau tidak. Kalau tidak, naik 10 cm lagi, sampai di depan lubang hidungnya, kalau perlu ya. Seperti itu. Kemudian, nanti ini adalah kamu baca ya, bagaimana kira-kira interpretasinya. Jadi, normalnya itu bila pasien dapat menghidup pada jarak lebih dari 10 cm harusnya. Kita cobakan dari 30 ya, jangan cobakan dari 10, walaupun interpretasinya 10 cm itu sudah normal. Jadi dicobakan pada jarak 30 cm, naik lagi 10, naik lagi 10. Normalnya pasien bisa menghidup itu lebih dari 10 cm. Kalau hiposmia, biasanya kurang dari 10 cm ya. Itu hiposmia. Kalau anosmia tidak dapat menghidup sama sekali, walaupun yang dicobakan itu sudah ditaruh di depan lubang hidung, itu dia tetap tidak bisa menghidup. Itu namanya anosmia. Oke, ini biasanya sangat baik dilakukan untuk screening ya, dan biasanya kita gunakan alkohol yang paling mudah. Oke, kemudian yang terakhir adalah tes pengecapan yang tadi saya katakan, ini menggunakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kalau ini tadi, kalau untuk penghidup pasien disuruh tutup mata dan tutup hidung yang tidak diperiksa. Kalau untuk pengecapan kita suruh pasiennya tutup mata dan tutup kedua hidung. Tutup kedua hidung, tapi jangan khawatir karena pada pemeriksaan pengecapan kan mulut dibuka dan lidah dijulurkan. Jadi jangan takut pasiennya tidak bernapas ya, dia pasti bernapas. Kenapa? Ada kadang misalnya seperti yang dicobakan itu seperti kopi, kemudian gula, walaupun misalnya pasien menutup mata, tapi kalau hidung itu sensitif sekali, dia bisa menghirup aroma kopi, walaupun tidak bisa mengecap, tidak bisa merasakan kopi, tapi dia bisa menghirup bau kopi. Makanya itu hidung juga harus ditutup ya, kemudian mata ditutup, kemudian kita teteskan, cobakan dulu satu persatu sesuai dengan reseptor sensasi rasa yang ada di lidah. Jadi kalau di lidah di depan kan untuk sensasi manis, kalau di belakang itu sensasi pahit, di tepi itu tepi itu asin dan asam. Jadi caranya pasien minta julurkan dulu lidahnya, kemudian cobakan dulu satu persatu. Misalnya kamu cobakan rasa pahit ya, teteskan di ujung, kemudian pasien suruh masukkan lidahnya, kemudian merasakan kira-kira sensasi rasa apa yang dicobakan. Nah, normalnya pasien biasanya itu sudah dalam waktu 50 detik dia sudah bisa merasakan rasa apa yang dicobakan. Dicobakan dalam waktu 50 detik, puncaknya itu 2 menit. Nah, normalnya itu kurang dari 2 menit pasien bisa merasakan sensasi apa yang dicobakan, baik asam, asin, pahit maupun manis. Tapi kalau misalnya kita mau cobakan rasa yang satunya lagi, syaratnya kamu harus minta pasiennya untuk berkumur dulu, bersihkan dia punya rongga mulut ya, supaya tidak tersisa rasa yang pertama. Kamu suruh pasiennya berkumur, kemudian cobakan lagi. Nah, apakah sesuai harus ditaruh kalau di belakang itu? Misalnya rasa pahit itu kita harus taruh di belakang lidah, di tepi itu sesuatu yang asin, tidak. Cukup di ujung lidah saja, karena nanti itu kan akan tersebar ya pada saat pasien mencoba merasakan rasa apa yang dicobakan, nanti itu akan reseptornya bekerja. Ya, kalau pahit di belakang tidak perlu sesuai dengan reseptornya, lokasinya ditaruh. Makanya ditaruh di ujung dulu, nanti pasiennya masukkan lidahnya, kemudian dia rasakan apa kira-kira yang dirasa pasien. Tidak perlu sesuai dengan lokasi reseptor rasanya. Nah, kalau normal namanya normogesia, lebih dari 2 menit itu hipogesia, kalau lebih dari 2 menit tetap tidak merasakan apa-apa, namanya agesia. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Ini kuliah saya sudah selesai untuk semua jenis pemeriksaan.
sekarang ada yang mau bertanya? Dok, izin bertanya dok, tapi Ya, boleh deh, silakan. dok tadi yang tes pengecapan tadi kalau tidak salah setelah kita kasihkan rasanya itu kita masukkan kembali lidahnya ke dalam mulut. Nah, waktu CSL Nioro dok itu untuk tes pengecapan itu lidahnya dibiarkan saja keluar dok, tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut dok untuk tes pengecapan. Apakah berbeda dok dengan yang ini dok tadi? Harusnya deh, kalau kami di THT harusnya dimasukkan karena bayangkan saja 2 menit pasiennya menjulurkan lidah. Kira-kira bagaimana? Belum lagi kalau dia ada pasien ini hipersalivasi seperti itu. Sebenarnya kalau pasien normal tidak tidak dimasukkan lidahnya pun dia akan sudah rasa sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya ada pasien yang butuh waktu lebih lama, ya, dan pasiennya juga pasti akan kelelahan sampai 2 menit ya, biasanya kita minta saja pasien masukkan lidahnya. Nah, kenapa kalau ditanya, nanti dok, kan bentuk pemeriksaan selanjutnya nanti akan berasa, mungkin sisa-sisanya yang rasa. Makanya tadi saya katakan tenang saja, karena untuk sensasi rasa yang berikutnya akan dicobakan, akan dilakukan, tapi sebelumnya kita minta pasiennya untuk berkumur dulu supaya hilang semua sisa-sisanya itu gitu. Tapi kalau normalnya, kalau pasien yang normal itu tidak ada jeda yang sebenarnya harus menunggu 2 menit untuk supaya sampai itu dia rasakan toh rasa yang dicobakan. Tapi biasanya pada kasus-kasus geriatri yang sudah terjadi penurunan sensasi rasa ya, sel-sel sarafnya juga sudah terjadi degenerasi, biasanya dia butuh waktu lebih lama. Seperti itu. Tapi kalau hanya untuk mencobakan saja biasanya pasien tidak lama, itu kurang dari biasanya 10 sampai 20 detik itu dia sudah tahu bahwa ini sensasi yang dicobakan sensasi apa dengan kondisi lidah terjulurkan seperti itu deh. Tapi terima kasih dok atas jawabannya tadi. Yuk, ada lagi deh. Ada lagi sebelum saya akhiri. Jadi insya Allah kalau misalnya tidak ada, besok saya lihat dulu kalau ruangan CBT terpakai, mungkin kita responnya itu di rumah masing-masing ya, dengan menggunakan akun e-learning masing-masing. Jadi jangan khawatir, ini soalnya bukan soal ujian ya, soal ujian tapi untuk menilai saja kamu punya dasar untuk melakukan pemeriksaan fisik ini sudah cukup atau tidak. Kalau misalnya nilai yang kamu dapatkan jelek, berarti saya akan menambah kamu punya pressure atau tekanan itu di soal respon pintu. Tapi kalau misalnya nilaimu bagus, berarti soal respon pintunya juga mungkin sesuai dengan soal-soal yang kami berikan pada saat responsi via e-learning ya. Jadi tergantung kamu deh. Kalau misalnya kamu menjawabnya juga ogah-ogahan, kamu juga tidak belajar, berarti ya kamu harus belajar ekstra lagi untuk melewati respon pintu, karena rata-rata dosen-dosenmu itu senang pada saat melakukan respon pintu. Kemudian kalau kamu bisa jawab, berarti kami tidak perlu terlalu sulit untuk mengajar kalian ya, karena kalian juga sudah terstimulasi ya, sudah betul-betul ada persiapan untuk melakukan CSL. Tapi kalau misalnya tidak ya, kami juga terpaksa memberikan kalian juga sedikit pressure ya, supaya kalian bisa lebih belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Jadi insya Allah, jadi sudah semua ya? Ada tidak ini materi yang belum masuk? Sudah ya? Sudah semua ya? Tinggal radiologi ya, sebentar siang. Insya Allah masuk radiologi. Jadi ada beberapa manual itu yang belum ada. Nanti kalian kalau sudah ada silahkan download sendiri ya di e-learning. Ada beberapa yang sementara proses pengerjaan. Insya Allah sebelum masuk di keterampilan masing-masing itu modulnya sudah ada. Karena kan kita model CSL-nya itu satu
sampai diselesaikan, kemudian ujian, satu rangkaian lagi ujiannya, waktu lebih banyak untuk melakukan keterampilan. Ada lagi deh yang mau ditanyakan? Ada lagi deh mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih banyak deh atas waktunya. Semoga kuliah saya bermanfaat. Insya Allah bisa menjadi bekal kalian ya minggu depan untuk menjalani CSL selama 5 minggu ke depan. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tabet. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dek.